Di Kristen boleh nggak nikah sama janda? Barang siapa yang menikahi janda yang diceraikan itu sama saja dengan berzina. Ngeri loh kawan. Kau buat loh. Kau bikin koma sebentar 5 menit 10 menit rungkat. Kau lawanin semua netizen di bawah. Kau lawan orang bertengkar. Apa salahnya kau bersabar? Tahan-tahan. Biarkanlah mereka komentar apa aja coba. Biar buka koma kayak gini naik ke atas orang. Biar diskusi di sini. Ini nggak sebentar rungkat, sebentar rungkat. Nah, itu Dikasih. besok kau kasih dia nama aku Yoga Rungkat-Rungkat. Enak. Dikasih. Bagus lah Kau itu. dikasih tahu ada aja cara melawanmu loh. Ada aja cara menjawabnya. Ih halus yoga nih. Yoga nanti gini-gini. Ada, iyalah. Tahu-tahu, iya lo rungkat. Parbada itu lo dalam bahasa Batak kan? Parbada kan? Biar aja berbada itu orang pintar itu. Iya tapi nggak kayak gitu juga lah. Masa dah tahu berkali-kali. Contoh, si Tutup Rasmi. hidungmu kalau ngomong. Aku hatiku lagi nggak nggak bau demi Allah nggak bau. Aku habis gosok gigi lo setan, iblis. Apa kau? Nanti kau bilang kau DM jangan kau kayak gitu. Kau iblis-ibliskan aku. Akun utama loh ngelawan kau. Masa berantem sama kau aku diblok sama permanen sama TikTok. Iya, nggak etis sekali loh. Melawan kau aku diblok permanen. Berarti ini ya melawan anaknya kau durhaka berarti kau sama anakmu nih. Kurang ajar memang. Nggak boleh lo ngomong itu. Itu kita kalau terdeteksi bertengkar sama TikTok. Pertama terdeteksi bertengkar, kedua suara kita agak keras gitu. Ketiga kita sebutkan beberapa kata kayak yang HOMO gitu tuh nggak boleh. Oh ya yang kemarin ku ngomong itu kan aku refleks Nggak itu. boleh. Ya aku ganti akun lah ya. Akunnya kalau diblok permanen lo. Aku tuh ganti akun dulu aku yang kecil ya. Tidak. Yaudah aku nggak ngomong biar nggak Ya keblok. biar uni yang ngomong. Aku aja ngomong. Bukan, kalian boleh ngomong tapi nggak usah kok pancing-pancing emosiku loh. Kok kayaknya seneng kali kalau aku tuh darah tinggi lo yoga. 823 sana. Bukan nggak sayang tapi kau bikin masalah aja terus. Ada aja lo guys yang rungkat-rungkat lah komalnya. Ada aja lah kelakuannya emang. Ya ruga-ruga Ya Allah rongkat ya ya. Tuhan. Kayak mana lah nasib si Olan punya adik kayakmu ya. Bahagia dia. Aku pintar. Ada aja jawabanmu lo. Orang lucu gitu kakaknya seneng lah. Lucu tiap hari. Poinnya aku Mak, rasanya deh. darah tinggi lo si Olan menghadapi adiknya kayak gini loh. Cuma si Olan yang sanggup. Itulah makanya Olan jadi kakaknya. Bukan kau kalau kau. Itulah makanya Allah Maha Adil. Oh kalau aku sebelum dia umur 2 tahun udah aku kasih makan gondit ya. Aku bilang sama kau, baru menit aku jadi mama aku sudah makan gondit aku. Udah jangan bahas aku. kayak gitu. Jangan bahas gondit lagi, enak empuk lo itu. Jangan bahas kayak gitu. Jijik kali aku Jangan kayak gitu. Nih, maka Theos menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Theos melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Theos memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari Si Yoga kelima. ini Kristen atau Islam? Kami berdua ini alhamdulillah sudah Muslim, Islam. Tuh ada hotel itu ada hotel itu sama dia. Kalau yang siapa? Aku ditanya aja malas aku. Saudara tuh kepada diam aja. Ya selamat pagi Lora Ramabuit. Ya selamat pagi semua. Pagi. Bang. Ya lanjut mau nyimak dulu. Ya Kristen kan? Ya dia Kristen Uni. Cepat apa temanya? Suruh bertanya aja. Teman-teman Kristen di sini kita kasih kesempatan untuk bertanya tentang bagaimana cara memahami Islam yang baik dan benar. Kalau mereka ingin menjelaskan agama mereka, saran aku nggak usah. Kenapa? Aku lebih paham. Jangan-jangan
karena aku mempelajari agama mereka. Takutnya nanti ketika mereka menjelaskan, mereka cuma menjelaskan doktrin yang bahkan terbantahkan dalam kitab mereka. Mending mereka bertanya saja sudah. Biarkan kita Ya, kan silakan diperintahkan bertanya dulu Lora Ramapuet. berdakwah. Ya, silakan bertanya dulu Lora Ramapuet. Tapi kalau si Loranya mau ditanya ya boleh. Enggak, Mau ditanya Lora? mau nyimak dulu, nanti kalau ada yang tidak paham mau bertanya, nyimak dulu Oh, penjelasan. ini Lora ini Muslim ya, Muslim. Muslim. Oh Muslim dia juga. Kok pandai-pandainya ngomongin Oh, orang yaudah Bang, Oten, di Bang? bawah dulu ya Bang ya. Ya. Assalamualaikum. Berfirmanlah Theos, lihatlah aku memberikan kepadamu. Kau tengok ya, kau dengarkan ini. Kalau kau pintar, kau pasti ngerti maksud aku. Coba kau tangkap apa yang ku bilangkan ini ya. Berfirmanlah Theos, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji Naik di katanya kok Kristen apa Islam N2MO Undul ini naik Oten katanya tuh kayak gitu. kayaknya. Oh, kalau mau naik silakan. Kalau Kristen naik lah. Ya Allah, pada mulanya adalah ikan. Nah, ini dia. Paket. Ada 3 biji ini. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Selamat Modul. pagi, Kristen Kak. Kristen. Ya silakan Kak bertanya. Mau ditanyakan? Oke, sebentar ya. Baik. Ini juga ini kau tangkap dulu sama J kalian kalau pintar kalian ya. Ini tanya. oh ya. Ini bertanya dulu. Iya, Tanya dulu. silakan. Tanya dulu deh. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Jelas Bangnya itu suaranya. Ya, jelas. Tanya. Pernah saya dengar bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab suci yang membenarkan, yang membawa damai dari kitab-kitab sebelumnya, dari kitab Injil, Taurat. Saya mau bertanya, yang dibenarkan itu apanya, Pak Yendra? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima. Ya, Allah menurunkan Al-Quran. Ya, nazzala alaikal kitaba musaddiqan lima. Musaddiqan lima itu artinya dalam bahasa Indonesianya membenarkan. Membenarkan kitab sebelumnya. Membenarkan ya. Mengatakan kami harus menyatakan dan mengikrarkan diri bahwa kami percaya kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Musa, Isa dan juga Daud itu adalah benar. Benar adanya bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu kepada para nabi tersebut. Apanya yang dibenarkan? Semua yang diberikan kepada Musa, semua yang diberikan kepada Isa, semua yang diberikan kepada Daud. Mana kitabnya? Mana kami tahu? Kami tidak diberitahu. Ada beberapa penggal firman Allah yang disampaikan kepada kami. Itu cukup bagi kami. Karena Al-Quran apa yang Allah ingin kami ketahui, bukan apa yang ingin kami ketahui. Maka ketika Allah mengatakan Al-Quran membenarkan kitab terdahulu, artinya kami orang yang berpikir, berakal dan menggali, memahami bahwa maksudnya kami tidak membantah bahwa dulu kepada Musa diberikan Taurat, bahwa dulu kepada Isa diberikan Injil, bahwa dulu kepada Daud diberikan Zabur. Seperti itu, mengimani kitab terdahulu, mengimani mereka ada dari Allah dan menjadi cahaya dan petunjuk bagi orang-orang yang adalah umatnya Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Daud zaman dahulu. Allahu a'lam bishawab. Silakan dilanjut. Oke. Terus saya tanya lagi, kalau Muslim ada 5 rukun ya? 5 Rukun apa? Rukun apa? 5 rukun Islam ada ya di Muslim ya? Rukun Islam dan rukun iman, betul. Ya. Saya mau bertanya yang rukun kedua kalau nggak salah yang mengenai sholat 5 waktu.
Mm-mm. Nah, di mana itu di Al-Quran ditunjukkan ada sholat 5 waktu, Bu, Pak Rob, Pak Ya, Yo. wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tidak ada Allah perintahkan kami mendirikan sholat. Allah tidak pernah memfirmankan sholatlah jam 12, sholatlah jam 3. Tidak pernah begitu. Kenapa? Make sense, Allah tidak mungkin menyebutkan kata-kata itu. Karena di setiap belahan bumi tidak sama waktu sholat zuhur antara satu daerah dengan daerah lain. Karena patokannya adalah fenomena alam. Misalkannya sholatlah di antara pertengahan, antara di tengah-tengah antara waktu matahari tergelincir, sholatlah ketika malam. Itu ada perintah seperti itu, ya. Kalau kamu mau tahu, kalau saya sudah bacakan, kira-kira mau menanggapikah lagi atau mau bertanya selanjutnya? Karena saya lagi nggak buka data nih. Kalau kamu butuh datanya, saya bisa tunjukkan. Dan tata cara sholat mulai dari takbir itu ada di dalam riwayat hadis. Angkat itunya yoga stikernya itu. Sebenarnya literasi ini banyak sekali kalau kamu bisa Besarkan mencarinya. Mbak, besarkan yoga teh. Nggak apa-apa, Besarkan. kecil gini aja. Oh, nggak bisa komal ini yang dibesarkan. Nggak usah. Agak Udah susah segini ini. aja. Udah nggak usah. Malah enak, malah biar nggak kena tombak dia. Mm-mm. Ini settingannya beda-beda. Bu. Tuh, ya sebentar ya Pak ya, sebentar. Saya bantu Anda dengan mengupayakan Anda untuk tahu dasar kami itu apa. Karena di Islam itu terlarang bagi kami untuk melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Nah, pertama perintah sholat itu banyak sekali dalam surat Toha ayat 14. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu waktu sholat subuh ada dalam surah An-Nur ayat ke-58. Wahai orang-orang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan dan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari atau zuhur, tengah hari ya Pak, kemudian dan setelah sholat isya. Artinya itu adalah 3 waktu sholat yang disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-58. Kemudian dalam surah Ar-Rum ayat ke-17 berbunyi, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pagi hari. Jadi disebutkan fenomenanya, waktunya, bukan disebutkan jamnya. Kemudian waktu sholat zuhur dalam surah Al-Isra ayat 78 tadi sudah saya sebutkan juga, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Nah, itu waktu yang ditentukan kepada kami. Maka tentu kami orang-orang yang ulama-ulama kami sudah tahu maksudnya apa. Kemudian dalam surah Ar-Rum ayat ke-18, dan segala puji baginya baik di langit di bumi pada malam hari dan pada waktu zuhur di tengah hari, yaitu tuzhiruna, kan di situ dijelaskan tuzhiruna, dan kata subuh pun juga ada sebagai nama untuk waktu. Kemudian dalam waktu salat asar, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa titik pun. Dan dipertegas dalam surat Ar-Rum ayat 18 bahwa segala puji baginya baik di langit di bumi pada malam hari dan pada waktu zuhur tengah hari. Kemudian sholat zuhur ya, waktu sholat maghrib. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada waktu bagian permulaan malam. Kemudian itu ada surah Al-Baqarah 110 juga tuh. Jadi kami ada, tapi bukan waktu jam sekian, karena setiap belahan dunia itu tidak sama waktu zuhur, waktu subuh, dan juga waktu asarnya. Allah hanya menyebutkan fenomena alamnya saja supaya kami bisa menentukan. Contoh, saya punya teman yang berada di Eropa. Kita sholat maghrib di sini itu berbeda dengan waktu dia sholat maghrib di sana gitu. Karena kalau seandainya di sini sholat maghrib jam 7, dia di situ jam 9 malam, jam 8 malam dia sholat maghrib. Memang agak berbeda karena tentu Allah tahu, dia yang menciptakan bumi, dia yang menciptakan manusia, dia tahu. Maka dia berikan tanda-tanda waktu-waktu sholatnya saja. Silakan. Oke, berarti seperti Ibu katakan tadi yang dari Al-Quran itu udah lebih dari 5 waktu itu Bu sholat, Bu. Nggak ada 5 waktu, Anda saja tidak menyimak. Di situ pagi dan petang, menjelang malam, dan waktu malam.
Cuman saya menyebutkan beberapa ayat, bukan berarti lebih dari 5 waktu. Dan saya tidak mengerti. Coba telaah baik-baik. Saya menyebutkan waktu pagi dan petang, waktu tergelincirnya matahari dan menjelang malam. Ada waktu selain itu yang saya sebutkan. Baik. Terus silakan. Terus itu semua diatur yang sholat 5 waktu itu. Nah, bagaimana cara sholatnya? Ikuti Nabi Muhammad. Jadi apa yang kami lakukan ini? Karena Nabi Muhammad berkata dalam riwayat hadis, sholatlah sebagaimana aku sholat. Tentu orang-orang yang bersama Rasulullah tahu kapan tepatnya, bagaimana cara sholatnya, sudah ada panduannya. Karena Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan bagi kami, begitu. Jadi Nabi Muhammad sendiri mengatakan sholatlah sebagaimana aku sholat. Perkara sholat Nabi Muhammad saja, asal kamu tahu, nih contoh, nih saya kasih contoh bagaimana di dalam Islam itu mustahil terjadi permasalahan besar tentang sholat saja. Nih, ini saya tunjukkan kepada kamu bagaimana pengambilan informasi kami ya. Mungkin di sini kecil ya, nih. Sedangkan cara bertakbir saja, ini disampaikan para sahabat loh. Iqomah iqomah untuk salat lalu dikumandangkan dan saf telah diluruskan. Artinya ini dulu tutorial salat nih. Ini ijma para ulama sahih. Ini kejadian yang dialami para sahabat dan sahabat menjelaskan kepada kami. Iqomah untuk salat telah dikumandangkan dan saf telah diluruskan. Nah, jadi saf telah diluruskan kami tahu dari siapa? Dari pernyataan sahabat bagaimana sholatnya Rasulullah yang diajarkan Rasulullah. Lalu keluarlah Rasulullah SAW. Setelah sampai di tempat sholat, beliau baru teringat bahwa beliau sudah sedang junub. Lalu beliau berkata pada kami, tetaplah di tempat kalian. Maka beliau kembali mandi. Artinya beliau mengajarkan ketika junub harus mandi. Kemudian datang dalam keadaan kepalanya basah. Lalu beliau bertakbir. Jadi kami tahu bertakbir. Artinya itu kenapa kami bertakbir sholat. Karena beliau ternyata sudah bertakbir, mengajarkan bertakbir. Maka kami pun sholat bersamanya. Apakah cuma ini satu-satunya dalil sholat? Tidak. Kalau kamu klik di sini, ya, ruku. Maka kamu akan menemukan ada 359 hadis tentang ruku. Nih, caranya membaca surat. Nih, cara sholat nih. Yang ketika selesai dibuat dan diletakkan Rasulullah SAW berdiri pada mimbar tersebut menghadap kiblat. Nah, lagi-lagi kami diajarkan nih, berarti kami menghadap kiblat ada panduannya. Beliau bertakbir, lagi-lagi bertakbir kami ada panduannya. Dan orang-orang pun ikut salat di belakangnya, berarti berjemaah itu juga diajarkan. Lalu beliau membaca surat lalu ruku. Ini yang kami kerjakan dan orang-orang pun itu ikut ruku. Nah, ulama-ulama kami supaya nanti si Yoga sama si J ini tidak kebingungan mencari hadis satu-satu, mereka kumpulkan hadis-hadis ini dalam kaidah hukum yang disebut dengan kaidah fikih. Fikih ya, dikumpulkan semua surah-surah, dikumpulkan cara sholat, lalu dijadikan satu dan mereka bikinlah konsepnya. Bukan mereka ada-adakan, tidak, tapi mengutip dalil, mengutip perintah-perintah ini, maka mereka buatkan. Para ulama kami, pembuat kitab fikih, pembuat kitab tauhid, karena ulama kami banyak, para pentasir, para mufasir. Nah, jadi kami, apapun yang kami lakukan ketika sholat, bahkan kepala kami menoleh ke kanan ke kiri saja, itu kami diberikan, harus dicarikan dalilnya, ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya tidak boleh, apalagi perkara sholat. Sholat itu sesuatu yang penting, fundamental dalam Islam. Maka dalam sholat kalau perkara sunnah tidak masalah, kami tidak lakukan. Tapi yang perkara rukun, nah itu yang menjadi penting. Kemudian dibuatkan konsep para ulama supaya kami tahu apa yang menjadi pembatal sholat, apa yang tidak. Itu yang disebut dengan ilmu fikih sholat. Nah, kalau saya jelaskan itu kepada Anda harus masuk dulu ke MI, Madrasah Ibtidaiyah. Ya, karena nggak mungkin dalam waktu durasi 2 menit saya kasih tahu kepada Anda semua, mengingat terlalu banyak dalil tuh makninah ada, dalil sujud ada, apa yang dibaca ada. Hari ini nggak mungkin saya sampaikan kepada Anda. Masuklah ke MI dulu, Madrasah Ibtidaiyah. Insya Allah 3 tahun Anda bisa lulus, itu paham Anda fikih sholat. Madrasah Ibtidaiyah aja dulu, jangan madrasah diniyah. MTI aja dulu, apa? MDI dulu, MDI tuh, MI ya, SD, sekelas SD. Nah, dari situlah kami umat Islam diajarkan dari kecil bagaimana cara sholat, mana dalil-dalilnya, seperti itu ya. Monggo silakan, apalagi pertanyaannya?
Berarti tidak ada langsung di Al-Quran ditulis mengenai sholat 5 waktu. Kenapa harus di Al-Quran ditulis? Hadis-hadis saja yang mengatur ya Bu ya. Sementara di Iya, kenapa? Sebentar, Izin dulu sebentar. nih. Oh, iya. Bang, disimak Bang. Kalau orang menjelaskan, disimak. Abang ini Iya, dia kan berkali-kali loh. bertanya Bang Dalbo. Kata dia kan berarti di Al-Quran aja. Pertanyaan saya, kenapa harus di Al-Quran Allah sampaikan cara sholat? Apa alasannya? Kita kasih parameter Bang Dalbo. Karena kalau orang mengkritik kalau saya bilang nih, kitab kamu, berarti kitab kamu itu bukan Yesus yang mengatakan ya. Loh emang kenapa? Kata mereka. Saya jawab, loh nggak mungkin lah saya terima kitab kamu. Kenapa? Karena ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Kalau kita, mereka nggak bisa mengatakan kita kan di Al-Quran aja. Loh kenapa? Al-Quran dan hadis Rasulullah yang ngajarkan. Al-Quran perkataan Allah, hal-hal mendasar, hadis adalah apa yang diajarkan penjelasan dari Al-Quran. Dan itu pun diperintahkan di Al-Quran. Dalam surah Al-Furqan ayat 33, Nabi Muhammad itu bahkan menjelaskan, bahkan menjadi suri tauladan. Kita punya dasar setiap yang kita lakukan, nggak seenak udel kita. Nah tapi kalau dia dijelaskan gini, kalau kita balik ke mereka, oh berarti Tritunggal bukan Yesus ngajarinnya. Enggak ada. Nah, tapi dalilnya pakai ini. Oh, berarti kalian mengasumsikan bahwa ini dalilnya. Kalau ini jelas Nabi Muhammad sendiri yang menjalankan. Nabi Muhammad sendiri yang mengerjakan. Nabi Muhammad yang jadi imam. Kita bersandar kepada Nabi Muhammad. Itu disebut dengan hadis. Kalau mereka kalau ditanya, siapa yang nyuruh kalian tangannya begini? Yesus menengadah tangan. Mereka akan kebingungan menjawab. Ngapain kalian di gereja joget-joget? Apakah Yesus sudah joget-joget di gereja? Nanti bingung mereka jawabnya. Siapa yang mengajarkan kalian kalau hari Sabat itu beribadah gereja hari Minggu? Mereka akan kebingungan menjawabnya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan. Itu kenapa kita katakan ajarannya terputus. Kalau kita tidak terputus kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika mereka menolak hadis, mereka menerima Al-Quran, kan lucu. Al-Quran sendiri dibawa sama Nabi Muhammad. Kan lucu. Al-Quran adalah kalam Allah. Hal-hal mendasar, perintah dan larangan. Aturan perintah dan larangan, kan Allah bilang dalam Al-Quran sendiri. Sudah ada suri tauladan terhadap diri para nabi. Lah, kalau mereka menolak, apa urusan kita Bang Dalbo? Jangankan sebenarnya hadis, Al-Quran pun mereka sebenarnya menolak. Hanya saja untuk menyisipkan polemik mungkin. Apa masalah? Makanya saya tanya balik. Apa masalah kalau di hadis dijelaskan tentang bagaimana cara sholat? Saya mau masalahnya saja. Kalau bukan masalah, nggak usah dibicarakan. Saya nggak suka masalah aja. Kalau ada, bisa kalau perlu kita hilangkan masalah. Jangan sesuatu yang tidak masalah dianggap masalah. Coba, saya tanya sama brotherku ini. Apa masalah kalau cara sholat itu diajarkan Nabi saya dan tidak dituliskan Allah di Al-Quran? Apa masalah? Silakan. Yang menjadi masalah para umat muslim yang belum tahu cara sholat. Jadinya mereka kalau cari di Al-Quran nggak ada. Terpaksa ke hadis dulu kan gitu. Nggak ada terpaksa, tidak ada terpaksa. Dalam Islam itu Rasulullah mengatakan, jadikanlah dua ini yang kuwasiatkan kepadamu sebagai panduan berkeyakinan. Ada perintahnya, Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Jadi nggak ada terpaksa. Orang Islam tuh nggak ada kayak gitu. Nggak ada di Al-Quran. Orang Islam tahu. Kenapa? Orang Islam paham betul kalau Al-Quran itu memuat apa-apa yang hal mendasar. Maka sudah disampaikan di Al-Quran, ikutilah Rasulmu. Sudah ada suri tauladan darinya. Maka ulama kami dari masa ke masa, mulai dari penulis hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Rata-rata mereka mewariskan kepada kami, memudahkan kami, mereka mengumpulkan hadis-hadisnya. Dan hadis-hadisnya nggak sedikit. Mungkin kalau kamu di sini, nih saya kasih kamu data, bab sholat saja di dalam hadis, bab sholat saja nggak kesulitan kami mencari. Perhatikan ini, bab sholat kamu ketik keyword di sini, kata sholat, kamu akan melihat ada sekitar 15.622 hadis. Apakah kami perlu untuk tahu semua? Tidak perlu, tetapi untuk hal-hal penting tentu kami diajarkan para ulama kami. Tentu ada penegasan-penegasan dari Rasulullah. Nah, jadi enggak gini ya, kalau di Islam tidak masalah dan memang secara universal, secara kaidah ilmiah tidak bermasalah, jangan permasalahkan. Karena kalau seandainya kamu nanti ditanya balik, hancur babak belur. Contoh, kalau umat Kristen ingin tahu cara bagaimana berdoa, coba ajarkan ke saya bagaimana cara berdoa menurut Yesus. Bisa nggak?
jelasin. Kalau kami bisa jelasin bagaimana cara sholat menurut Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad mempraktekkan langsung. Atau gini, bagaimana cara menikah menurut Yesus? Coba ajarkan saya. Kebingungan. Karena apa? Kalau orang Kristen ingin tahu cara menikah, mereka nggak bisa cari tahu cara menikah ala Yesus. Yesus nggak pernah nikah. Susah. Bagaimana cara menyembah kepada Tuhan yang benar menurut Yesus? Nanti bisa jadi akan ada ritual di mana orang menyalibkan dirinya lalu hanya berkata Eloi Eloi lama sabachthani. Bisa suka-suka nenek moyang orang aja nanti. Saya melihat Yesus di atas keledai. Naik keledai orang nanti. Jadi artinya apa-apa ritual-ritual yang kalian lakukan di sini itu yang ngajarin siapa? Belum tahu kan kalian? Kalau memang Yesus, coba tunjukkan every single on your book, on your Bible. Tunjukkan kepada saya satu saja tutorial menikah, tutorial menjalankan rumah tangga, tutorial berdoa kepada Tuhan yang diajarkan Yesus tepat yang kalian lakukan. Seperti itu. Silakan. Kalau kami jangankan untuk sholat, cara tidur pun kami diajarkan. Miring ke kanan kata Rasulullah. Cara tidur terbaik. Kami diajarkan. Cara minum saja sambil duduk kami diajarkan. Jangankan cara sholat, hal yang sangat fundamental untuk agama kami. Berkaitan tentang kehidupan kami maksimal minimalnya saja kami diajarkan. Tutorial menikah. Diajarkan menikah dengan orang yang lebih tua untuk yoga misalkannya. Punya calon istri umurnya lebih tua dari dia. Diajarkan sama Rasulullah caranya apa? Berikan maharnya sekitar 100.000 onta. Karena si yoga nggak punya onta, punyanya mobil ya kasihlah agak 10 biji mobil. Gitu kan begitu. Diajarkan caranya. Tuh. Diajarkan. Oh si yoga tahu calon bininya jaraknya umur sama dia 10 tahun. Ya kan? Nah Rasulullah dulu begitu. Istrinya dengan beliau jaraknya 15 tahun. Artinya apa? Ternyata tidak apa-apa menikah dengan janda. Oh tidak apa-apa menikah dengan jauh lebih tua. Justru lebih menenangkan, menyejukkan jiwa. Bisa tempat bertanya. Kan begitu. Jadi si Jai sama si Yoga sudah diajarkan. Boleh kok